Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Widastawan dengan NIM 201103122. Di sini saya akan membahas materi presentasi, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Yang pertama, saya akan membahas pengertian bahasa Indonesia. Nah, apa sih pengertian bahasa Indonesia itu? Pengertian bahasa Indonesia itu merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh setiap individu dalam memberikan informasi yang berupa pikiran, gagasan, maksud, maupun perasaan. Nah, fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai sarana komunikasi dan interaksi. Nah, yang kedua, adapun fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Nah, yang ketiga, adapun kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pembangunan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Nah, saya akan membahas materi yang kedua, pengertian media sosial. Pengertian media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara pengguna satu dengan pengguna yang lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus yang menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Adapun penggunaan bahasa dalam media sosial. Dengan adanya jejaring sosial, manusia dapat melakukan komunikasi tanpa harus bertatap muka. Hal ini menyebabkan bahasa lisan yang biasanya digunakan ketika berkomunikasi secara langsung berubah menjadi bahasa tulisan. Dengan bahasa tulisan, para pengguna sering mengabaikan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti menjingkat dan menyisipkan kata-kata berbahasa dalam kalimat yang mereka gunakan. Ketiga, yang saya akan bahas adalah dampak positif media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Ada pula pengaruh positifnya. Dari adanya bahasa media sosial, yang pertama, menciptakan sebuah kreativitas para remaja dalam menciptakan bahasa baru. Yang kedua, menciptakan suasana yang lebih asik dalam apabila penggunaan bahasa baku terus-menerus akan terasa cepat bosan. Ada pula dampak negatifnya media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Yang pertama, para remaja kurang mengenal bahasa baku sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, para remaja tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, para remaja tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia baku. Dan yang kelima, pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional negara Indonesia. Apa yang bisa lakukan sebagai pengguna media sosial? Dengan adanya beragam kesalahan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial, kita sebagai pengguna seharusnya memiliki kesadaran untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kita harus bangga dalam berbahasa Indonesia. Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa bahasa dalam media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kalangan remaja. Bahasa yang digunakan di media sosial banyak macamnya, dari bahasa gaul, bahasa alay. Pengaruh bahasa seperti itu pada kalangan remaja baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Maka dari itu, pembelajaran bahasa yang baik dan benar harus benar-benar diterapkan sejak dini. Sekian presentasi dari saya.